Halo guys, kita menghadiri rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD guys, Kota Tarakan pada pemilu 2024 guys. Ini kami sudah di sini, sebentar lagi acaranya dibuka guys. Karena PAMSE kita harus melihat teknologi Guys, lengkap guys, anggota TPU guys. Ya. Jadi mainannya beliau itu drone. Cantik-cantik. Yang kami hormati pimpinan Universitas Negeri dan Swasta se-Kota Tarakan atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan media massa se-Kota Tarakan. Yang kami hormati Ketua Ormas se-Kota Tarakan atau yang mewakili. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Tarakan pada pemilu tahun 2024. Marilah kita buka acara ini dengan membaca. Alhamdulillah, Bapak yang saya hormati, kami undang wali kota Tarakan itu yang mewakili Pak Hamzah Kais Capil. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD atau yang mewakili Kepala Kesbangpol Kota Tarakan atau yang mewakili Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau yang mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang mewakili saya. Sekretaris DPRD Kota Tarakan, seluruh camat se-Kota Tarakan, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Tarakan. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu dihadiri langsung oleh Pak Sulfoji Hasli. Kepala Kemenak Kota Tarakan atau yang mewakili Rektor Universitas Borneo Tarakan atau yang mewakili Ketua STIMIK PPKIA Kota Tarakan, Ketua STI Bulungan Tarakan, Direktur Universitas Terbuka Kota Tarakan, Direktur Poltek Bisnis Kaltara, Ketua FKUB Kota Tarakan, Ketua FKUB Muda Kota Tarakan, Ketua Pakwaja atau yang ya. Mohon izin Pak, bisa maju depan Pak. Ketua KKSS Kota Tarakan. Terima kasih Pak sekali tanya. Ketua Lembaga Adat Tidung Pagung Kota Tarakan, Latu. Yang saya hormati Ketua Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur Utara, LPADKATKU. Ya, pasti sudah ini. Ketua Forum Komunikasi Ani Bulungon Kota Tarakan. Maaf kalau saya salah baca. Ketua Himpunan Keluarga Besar Bulungan HKBB atau yang mewakili, Ketua Himpunan Keluarga Masjid Republik Hikmah yang mewakili, Kepala RI Tarakan, wakil Bang Ical. Oh,
Ya. Direktur Perumda Komunitas Tarakan TV, mewakili Direktur Radar Tarakan, serta seluruh tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Teman-teman seluruh anggota KPU yang saya hormati, alhamdulillah hari ini lengkap. Yang saya cintai, saya banggakan Bu Sekretaris beserta seluruh jajarannya. Terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik. Pertama dan yang utama, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan bisa hadir bersama-sama dalam forum ini untuk melakukan uji publik yang kedua. Yang pertama sudah kita lakukan, ini yang keduanya untuk kemudian kita memahami sekaligus memberikan masukan terhadap penataan dapil dan alokasi kursi yang nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Taufik Akbar, anggota KPU Komisi 3. Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan bahwa alhamdulillah sejak tahun 2018 ada Pilkada Kota Tarakan, terus kemudian berlanjut tahun 2019 pemilu serentak yang pertama kalinya, terus dilanjut lagi tahun 2020 pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, aman, khususnya di Kota Tarakan. Kami meyakini betul ini bukan karena KPU, tapi karena semua pihak turut mensukseskan kegiatan, baik tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, dan seluruh yang ada di Kota Tarakan ikut andil memberikan sumbangsi sehingga pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang sudah kita lewati bisa berjalan dengan sukses. Nah, kami berharap dan tentu kita juga semua berharap tahun 2024 bisa jauh lebih sukses, lebih lancar, lebih aman daripada tahun-tahun sebelumnya. Pemilunya sama, Bapak. 2024 itu pemilunya sama. Cuma 2024 itu bersamaan tahunnya dengan pelaksanaan pilkada. Jadi awal tahun dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan legislatif, sedangkan di akhir tahunnya, silakan Pak Ibu di depan sini Pak Ibu. Jadi saya ulang, di awal tahun kita memilih pemilu tahun 2024, sedangkan di akhir tahun kita memilih untuk pemilihan kepala daerah bersamaan juga. Jadi seluruh Indonesia nanti tahun 2024 itu di akhir tahun bulan November ya, kalau tidak ada perubahan, kalau undang-undangnya ini kan sudah ditentukan bulan November tahun 2024 bersamaan seluruh Indonesia. Dalam satu hari itu dilaksanakan pemilihan gubernur bersamaan dengan pemilihan wali kota bupati seluruh Indonesia. Jadi itu betul-betul tahun politik. Ya makanya kalau kita sudah melewati kemarin 2019, insya Allah mudah-mudahan 2024 bisa kita lewati. Itu di tahun yang sama, Pak. Nah, sehingga penting bagi kami untuk berkoordinasi sekaligus memohon masukan kepada siapapun dalam rangka kepentingan kebaikan pelaksanaan demokrasi kita. Silakan mengkritik kami, silakan berikan masukan. Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, mungkin ada hal yang tidak pas atau mungkin ada hal yang perlu untuk diperbaiki, mohon disampaikan ke kami untuk kemudian kami laksanakan. Semangatnya apa? Semangatnya agar pemilu maupun pilkada yang akan kita laksanakan bisa jauh lebih baik. Nah itu, jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya selama ini untuk mensukseskan pemilu maupun pilkada sebelumnya.
Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa sejak bulan Juni, berapa bulan yang lalu, tahapan pemilu 2024 itu sudah dimulai. Dan semakin hari tahapan itu semakin padat. Nah, ini saja yang sekarang ini itu ada tahapan yang beririsan. Belum selesai yang satu, ada lagi yang lain. Nah, tadi malam mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti perkembangan ya, sejak kemarin sore sampai tadi malam sudah ditetapkan partai politik peserta pemilu beserta nomor urutnya. Ada 17 partai politik yang akan berkompetisi pada tahun 2024. Ditambah 6, berarti berapa? 23 berarti. Tambah 6 itu partai politik lokal Aceh. Itu khusus di Aceh. Kalau yang kita ada di Kota Tarakan ini ada 17 partai politik. Jadi kita perlu bisa mengenai sekilas partai-partai apa saja yang kita ada 9 partai politik yang sudah punya kursi di DPR, tambah 8 partai politik yang baru-baru ini kami selesai melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Itulah sudah pesertanya. Jadi kalau kemarin kita ditanya siapa nanti yang peserta pemilu, belum ada. Tapi sejak tadi malam, sejak tanggal 14 kemarin itu sudah ada peserta pemilu. Nah, mereka ini partai ini yang akan nanti berdinamika seperti apa mereka mengusulkan calon ke depannya, baik itu calon presiden maupun calon legislatif. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini juga kami sedang berjalan perekrutan ad hoc untuk PPK dan PPS. Untuk PPK-nya sudah selesai. Kemarin sore kami sudah memplenokan hasilnya. Luar biasa menurut saya. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pendaftarnya itu jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya hanya 15 orang satu kecamatan, paling banyak 20. Tahun ini ada yang mendaftar sampai 50 orang satu kecamatan. Mendaftar di siapa? Yang mau dipilih 5 saja. Yang seleksi kemarin ada 145. Ya, tes tertulis. Yang mendaftar itu 200 lebih. Mendaftar dan kita mengambil sesuai dengan jenis 3 kali kebutuhan. Jadi rata-rata 15 orang satu kecamatan. Jadi ada 60 orang. Sekitar 60 orang kita lakukan wawancara kemarin. Satu-satu kita wawancara dengan secara proporsional untuk kemudian menguji, ya, mewawancarai apakah mereka punya integritas dan berkomitmen untuk melaksanakan pemilu. Jadi kami sudah umumkan dan saya kira di medsos sudah diumumkan Pak Heru. Itu sudah ada nama-namanya. Jadi kami mengambil 10 orang satu kecamatan, 5 yang terpilih, 5-nya sebagai istilah calon PAW, pengganti. Ya, sama dengan kami di KPU. Jadi kami itu 5 orang, ada juga calon pengganti kami 5 orang. Makanya kami harus baik-baik sampai dua-duanya. Doanya kurang baik, tapi saya lihat mereka ini dua-duanya. Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah menghampir satu periode ini masih sehat-sehat semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, tanggal 18 saya lupa ya, menghormati seluruh kelurahan. Ya, saya mohon maaf. Ya, saya hormati seluruh kelurahan Kota Tarakan. Saya mohon maaf. Apa yang saya bilang orang bunuh banyak ini. Saya minta maaf. Padahal ini yang pas saya mau sebut ini yang sambutan berikutnya baru saya ingat. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Tertanggal 18 nanti, 18 Desember, insya Allah KPU akan membuka sekaligus membuka pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara
di BPS sampai dengan tanggal 27 Desember. Yang kemarin mungkin belum lulus ya, belum kita tentukan sebagai peserta yang lulus, ya bisa untuk mencobanya lagi di BPS. Ya minimal sudah punya kelebihan, sudah punya pengalaman lah. Ya, itu tidak menutup kemungkinan, silakan aja. Barangkali ada koleganya atau kenalannya yang kemarin daftar BPK kemudian tidak tersebut sebagai calon yang lolos, bisa kemudian mengikuti BPS. Nah, kita berharap BPS-nya juga seperti itu, Pak. Ya, secara teori itu semakin banyak pendaftar, maka hasilnya akan semakin berkualitas karena banyak pilihan. Ya, kalau dulu-dulu tuh memang ada yang berubah daripada sekarang. Kalau dulu kan ada wajib mendapatkan rekomendasi dari kelurahan. Nah, dulu-dulu itu kelurahannya yang ini tidak membuka. Ada beberapa kelurahan dia tidak membuka seluas-luasnya. Karena yang dibutuhkan 3, yang direkomendasikannya 3 orang saja. Jadi tidak ada pilihan lain. Jadi mau tidak mau itulah sudah orang yang kita tetapkan. Nah, kalau sekarang ini semua diseleksi oleh KPU. Ya silakan, boleh saja camat, boleh saja kelurahan, siapapun boleh memberikan masukan dan tanggapan kepada peserta-peserta yang mendaftar nanti untuk kita klarifikasi. Insya Allah PPS ini akan bertugas di kelurahan. Ya mohon Pak Lurah yang hadir pada kesempatan ini, kami harus menyampaikan di awal sekaligus memohon, biasanya kalau sudah ada PPS itu kan ada sekretariatnya dan ada tempatnya, dan ada biasanya sekretariatnya di kantor kelurahan masing-masing. Nah begitu juga kami mohon yang untuk BPK karena sudah dibentuk, nanti setelah dilantik insya Allah tanggal 2 ya BPK-nya dilantik, itu nanti akan berkantor di kecamatan. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini sekarang ini kita akan melakukan memasuki tahapan penataan dapil dan alokasi kursi. Jadi dapil itu Bapak Ibu sekalian, ini hanya informasi umum saja. Saya yakin semuanya sudah paham itu dapil. Dapil itu adalah area batas wilayah untuk berkompetisi. Jadi itu dapil ya, daerah pemilihan orang mengistilahkan. Daerah pemilihan. Kalau di Tarakan ini kan kalau untuk kabupaten, kalau untuk tingkat kotanya ada 4 dapil. Kita sudah melakukan rancangan yang sifatnya masih rancangan Bapak Ibu. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa apa nanti yang kami akan paparkan ini masih berupa rancangan untuk diuji ke publik. Jadi silahkan diberikan masukan, siapapun boleh. Yang penting sesuai dengan prinsip-prinsip penataan dapil yang diatur dalam undang-undang. Boleh diberikan masukan. Ya, berdasarkan kajian kami, rancangan kami, modelnya masih sama dengan yang sebelumnya. 4 dapil. Dapil 1 di tengah, dapil 2 di timur, dapil 3 di barat, dan dapil 4 di utara. Dengan jumlah keseluruhan kursi yang diperebutkan sebanyak 30. Karena memang dalam aturan 200.000 jumlah penduduk sampai 300.000 jumlah anggota DPR-nya 30 kursi. 300.000 sampai 400.000 baru naik menjadi 35 kursi. Nah, jadi sekarang yang kita tentukan kemarin itu berdasarkan data dari Kemendagri semester 1 242.000 sekitar itu. Sehingga kita masih kita masih sama seperti yang dapil sebelumnya. Karena ada salah satu prinsip dalam pendapilan itu adalah prinsip kesinambungan, memperhatikan daerah pemilihan sebelumnya. Ini masih rancangan Bapak Ibu. Ya. Jadi kami hari ini bukan saja sosialisasi, ya, tapi meminta apa yang kami sampaikan itu untuk diuji, dianalisa, diamati oleh publik. Ya, siapa tahu ada masukan-masukan, misalkan sebagai gambaran saja di dapil 1 atau dapil tengah itu ada 1 bulan kemarin ada 7 kursi, 8.
November kemarin 246 Oke, baik. Jadi di tengah ada 9 kursi. Di timur 7 kursi. Di barat 10 kursi dan di utara di dapil 4 kursi. Jumlahnya 301 kan. Di anggota DPR kita nanti Bapak Ibu masih ada sekitar 5 masih lama. Nah, ini kita sampaikan untuk diuji Bapak Ibu. Untuk kita uji ke Pak. Siapapun silakan ketika ada masukan-masukan yang betul-betul ilmiah, nanti ada formnya, ada formatnya untuk kami berikan yang mau mengisi itu menjadi bahan masukan bagi kami untuk kemudian kita kaji kembali. Itu. Bapak sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk semua waktunya. Mohon berkenan untuk kemudian kita sama-sama mendengarkan paparan dari teman kami Pak Taufik Akbar selaku divisi teknis, seperti apa, kenapa dia bisa 30 kursi dan kenapa penataan dapilnya masih seperti itu. Nah, kira-kira itu saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Tarakan pada pemilu tahun 2024 secara resmi nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam. Pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Silakan Pak Yohanes. Wah, ini lurah saya, lurah. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mantap. Yang pertama tentu kalau penentuan dapil saya kira tidak ada masalah. Yang kedua penentuan kursi